Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kamu semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul 4. Pada modul 4, tujuan pembelajarannya, jika kamu mempelajari, maka kamu diharapkan mampu mengatur margin pada aplikasi Microsoft Word, kemudian mengubah ukuran kertas, orientasi dan tata letak pencetakan. Selanjutnya kamu juga mampu menggunakan footnote dan endnote. Dan yang terakhir kamu bisa melakukan proses pencetakan dokumen ke printer. Baiklah. Pertama kali yang akan Bunda praktekkan di sini adalah bagaimana kamu melakukan pengaturan margin pada program aplikasi Microsoft Word. Ini sudah Bunda buka sebuah file sebagaimana tertera pada modul 4. File yang Bunda buka adalah praktek 1, nama siswa dan kelasnya. Ini filenya, kemudian kita mau melakukan pengaturan margin. Pengaturan margin dapat dilakukan melalui menu page layout. Kemudian di sini pada grup page setup kita bisa klik button yang ada di sudut kanan bawah. Nanti akan muncul kotak dialog page setup. Pada kotak dialog page setup ini, kamu bisa melakukan pengaturan margin, pemilihan ukuran kertas, dan tata letak. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur marginnya, batas-batas marginnya. Secara standar atau secara default, pada laptop yang Bunda gunakan, untuk batas atas atau top marginnya adalah 3 cm. Batas kiri 2,5 cm, kemudian bottomnya 3,5 cm, dan right-nya atau batas kanannya 2,5 cm. Kamu bisa melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang akan kamu gunakan terhadap naskah dokumen yang kamu mau buat dengan mengubah angka yang tertera pada top, left, bottom, atau right marginnya. Misalkan pada top kita tetap memilih 3 cm, kemudian left kita rubah menjadi 3 cm juga, kemudian untuk bottomnya 3,5 tetap, dan untuk right-nya kita pilih 3 cm. Oke. Nah, kemudian untuk posisi gutter dan gutter position ini akan diperlukan jika naskah yang kita buat untuk mau dilakukan penjilitan, maka kita bisa lakukan pengaturan tambahan di sini. Namun saat ini kita tidak lakukan pengaturan pada posisi gutter dan gutter position. Kemudian selain itu, kamu juga bisa mengatur orientation. Orientation itu orientasi bagaimana naskah itu akan dilakukan atau akan dicetak. Bagaimana posisi teksnya, portrait atau landscape. Portrait itu untuk posisi tegak dan landscape untuk posisi melintang. Kemudian di sini ada pilihan juga bahwa apakah pengaturan yang dilakukan akan diaplikasikan ke seluruh dokumen. Kalau misalnya hanya pada posisi di mana naskah yang diblok atau di mana posisi kursor berada, kamu bisa pilih this point forward. Jadi ya, tapi saat ini kita pilih whole dokumen untuk seluruh dokumen, dan kamu bisa melakukan menjadikan ukuran yang kamu sudah inputkan di sini menjadi ukuran standarnya. Artinya ketika nanti kamu mau membuka sebuah dokumen baru, maka pengaturan marginnya ini sudah akan seperti ini. Topnya 3, leftnya 3, bottomnya 3, dan rightnya 3.
Kalau kamu mau setiap saat kamu buka dokumen pengaturan marginnya seperti ini, maka kamu bisa klik Set as Default. Artinya pengaturan ini menjadi standar aturan untuk naskah dokumen yang akan kamu buat setelah ini, dan seterusnya. Oke, ini tidak kita lakukan. Jika pengaturan margin sudah dilakukan, kita bisa beralih ke pengaturan kertas. Ini kamu pada tab paper, kamu bisa tentukan ukuran kertas yang akan digunakan. Di sini sudah ada banyak pilihan ukuran kertas yang bisa kamu pilih, A4 dan sebagainya. Kamu tinggal gunakan sesuai dengan kebutuhan dari naskah atau dari pengetikan yang kamu lakukan. Misalkan kita pilih A4. Oke, untuk pengaturan layout atau tata letak, kamu bisa melakukan pengaturan. Ada beberapa pengaturan yang bisa kamu lakukan. Di antaranya bagaimana kamu melakukan atau memposisikan naskah dokumen secara keseluruhan dalam sebuah file yang sedang kamu buka. Itu posisinya ini top, bagian atas. Ini sebagai contoh, misalnya seperti file yang sedang dibuka, naskah dokumennya hanya ada 1 halaman, kamu mau memposisikan posisi teksnya ini berada di top bagian atas atau center, ini bisa dipilih. Kemudian justified atau bottom, ini berkaitan nanti tampilannya di tata letaknya supaya rapi. Sama halnya dengan pengaturan pada margin tadi, pengaturan yang sudah dilakukan bisa dijadikan sebagai standar pengaturan atau bisa diaplikasikan ke seluruh naskah seandainya dalam file yang sedang dibuka ini terdapat beberapa halaman, tidak hanya 1 halaman. Pengaturan yang dilakukan akan teraplikasi ke seluruh halaman yang ada jika kamu memilih apply to whole document. Selanjutnya pada tata letak ini, kamu juga bisa menambahkan line number, jadi nanti pada setiap baris kalimat itu akan muncul tampilan nomor, angka 1 dan seterusnya ke bawah, sejumlah baris yang ada. Kemudian kamu juga bisa menyisipkan border atau bingkai. Oke, demikian untuk pengaturan margin, paper size, dan layout. Jika sudah dilakukan pengaturan untuk keseluruhannya, baik margin, paper size, dan layout, kita bisa pilih OK. Nah, pengaturan yang sudah dilakukan akan teraplikasi pada naskah dokumen yang sedang terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyisipkan footnote dan endnote pada sebuah naskah ya. Perlu kamu ketahui, footnote itu catatan kaki kalau kita artikan secara bahasa, tetapi bisa jadi sebuah kutipan terhadap sebuah paragraf atau sebuah kalimat yang mungkin diambil dari sumber yang berbeda untuk menghindari pengambilan sumber yang tidak legal gitu ya. Jadi kalau kita buat sebuah makalah atau buat sebuah karya ilmiah, kalimat atau paragraf yang kita kutip dari sumber yang berbeda yang bukan merupakan kita sendiri yang menciptakan kalimatnya, itu sangat disarankan atau harus ditambahkan catatan kaki atau footnote-nya untuk menunjukkan bahwa kalimat atau paragraf tersebut sumbernya dari file tertentu atau sumbernya dari link atau dokumen yang berbeda. Baiklah, bagaimana caranya? Paragraf pertama ini merupakan kita kutipan dari sebuah sumber
yang bukan merupakan kalimat saya sendiri, misalnya kamu bisa tambahkan di sini insert footnote. Kemudian di sini nanti secara otomatis akan dibawa ke bagian bawah dari halaman dan secara otomatis akan melabeli satu yang pertama ya, karena dia awal ya. Walaupun setelahnya atau sebelumnya sudah ada saya tambahkan. Oke, pada ini bagian pertama ini kita bisa sisipkan apa yang mau kamu sampaikan, apa yang mau disampaikan terhadap pada catatan kaki ini. Misalkan ini paragraf sumbernya dari buku mana ya, saya buatkan di sini. Modul pengarangnya oke, kemudian tahunnya 2021 saya dikasih gitu. Oke, nah setelah selesai nanti otomatis pada ujung dari akhir kalimat dalam paragraf pertama ini nanti akan muncul tanda 1 dan ketika kita sorot maka akan muncul tertera notifikasinya bahwa ini kalimat bersumber dari modul komputer semester 1 Zakia, penerbitnya Mandiri tahun 2021. Nah, jadi kamu bisa menyisipkan yang lebih spesifik lagi, misalnya kalau ambil dari sebuah buku bisa disebutkan, dilampirkan di sana halamannya, paragrafnya. Inilah footnote ya. Jadi kalau dalam satu halaman ada 2 kutipan, maka dia akan otomatis melabeli jadi 2. Untuk yang kedua ini hanya kata pengantar modul kelas 12. Ini penjelasannya. Kalau misalnya kita menambahkan lagi kutipan, ada kutipannya lagi pada paragraf yang ketiga, saya klik di sini, kita tambahkan lagi insert footnote, maka nanti akan tertera di sana. Langsung melabeli menjadi 3. Demikian seterusnya sejumlah ada berapa catatan pada halaman yang aktif ya. Mungkin kalau penjelasan seperti ini untuk footnote ini, mungkin kalau kamu lihat di dalam Al-Quran terjemah itu biasanya banyak footnote-nya, banyak catatan kakinya yang bisa kamu lihat. Biasanya akan setiap catatan kaki menjelaskan lebih rinci terhadap apa yang bisa diartikan ya pada sebuah ayat. Itu dia ya. Oke, saya rasa untuk footnote sudah cukup. Hanya bedanya footnote dan endnote, jika footnote pada setiap halaman ditampilkan, ini kebetulan hanya 1 halaman. Kalau misalnya dalam sebuah makalah ada 5 halaman, kemudian di halaman pertama ada 3 catatan, di halaman kedua ada 2 catatan, maka jika kamu pilih footnote, maka setiap halaman akan menjelaskan. Ini halaman pertama menjelaskan tentang masing-masing kutipan yang ada pada halaman tersebut. Nanti halaman selanjutnya juga akan menjelaskan masing-masing kutipan yang ada pada halaman tersebut. Namun kalau endnote, dia secara otomatis akan dikolektif, akan dikumpulkan di akhir naskah. Jadi walaupun di halaman 1 ada 3 kutipan, halaman 2 ada 2 kutipan, dan seterusnya nanti akan dikumpulkan menjadi satu daftar untuk di akhir naskah, di akhir makalah atau di akhir sebuah karya ilmiah, kutipan-kutipan yang ada dari keseluruhan naskah yang dari seluruh kutipan yang ada pada sebuah naskah tersebut. Ya, jadi di akhirnya dimunculkan atau diterapkan atau dijelaskan poin-poin dari masing-masing kutipannya. Itu dia bedanya endnote dengan footnote-nya. Saya rasa itu untuk footnote dan endnote. Baiklah, untuk
sesi yang terakhir kita akan lanjutkan bagaimana cara mencetak dokumen. Jika sebuah naskah sudah selesai dilakukan pengaturan, tadi kita sudah melakukan pengaturan marginnya, kemudian kita sudah menentukan ukuran kertasnya, kemudian kita sudah menyisipkan footnote-nya, kemudian yang terakhir kita mau melakukan pencetakan terhadap naskah ini, maka yang harus dilakukan adalah melalui menu file. Di sana nanti ada tab menu print, kita pilih. Ini tampilan naskahnya. Jadi sebelum melakukan pencetakan, kita sudah bisa melihat nanti hasil naskah ketika dicetak akan seperti inilah. Jadi ketika ada sesuatu atau tampilan yang belum bagus, maka kita bisa melakukan perubahan dan perbaikan supaya tidak terjadi pencetakan yang berulang karena kesalahan proses pengetikan. Pada pengaturan pencetakan ini, kita bisa lakukan pengaturan yang pertama halamannya. Kamu bisa tentukan halaman berapa yang mau dicetak. Misalkan kebetulan ini hanya ada satu halaman. Kalau misalnya naskah atau file yang mau dicetak terdiri dari beberapa halaman, kamu bisa tentukan halaman berapa yang mau dilakukan pencetakan. Kalau misalnya semua mau dicetak, maka tinggal pilih langsung print saja. Print all page, artinya semua mau dicetak. Atau kita pilih mau misalnya kalau ada 5 halaman, kita mau print out halaman 1 dan 3 saja. Berarti 1,3. Artinya ini kita mau cetak halaman 1 dan halaman 3. Atau kamu mau cetak halaman 1 sampai halaman 4 saja. 1 sampai 4. Ini dia. 1 sampai 4. Ini artinya kamu mau melakukan pencetakan untuk halaman 1 sampai halaman 4. Kemudian kamu bisa tentukan misalnya di laptop ini ada beberapa jenis tipe printer yang sudah diinstal. Secara otomatis ketika kita terhubung ke sebuah jenis printer, maka dia otomatis akan menandai bahwa dia standby atau ready untuk digunakan. Walaupun ada jenis pilihan printer yang lain, tetapi untuk yang aktif dia akan muncul tampilan ready. Oke, jadi kalau tidak ada tampilan centang hijau atau ready, bisa jadi mungkin printernya belum terhubung. Jadi tinggal hubungkan saja, atau pilih jenis printer yang lain yang memang sudah ready. Tuh, kemudian selanjutnya kamu juga bisa melakukan pencetakan untuk double atau duplikat. Kalau misalnya naskah dokumen ini mau dicetak, mau dibuat berapa rangkap, berapa kopian. Nah, ini kalau kita pilih 1, standarnya 1. Kalau kita mau buat 2 halaman yang sama, maka kita pilih rubah angka yang di sini. Mau rangkap 2, 3, dan seterusnya. Oke, kemudian pada pengaturan di sini, ini ada pilihan option ya. Jika dalam sebuah naskah dokumen ada 3 halaman misalnya, kemudian ini mau dicetak dibuat rangkap 2, kamu bisa memilih collate atau uncollate. Kalau collate artinya dia proses pencetakannya dicetak halaman pertama, kedua, ketiga selesai baru ulang lagi. 1, 2, 3. Sejumlah berapa rangkap atau berapa kopi yang di sini dibuat. Tapi kalau uncollate itu artinya kamu cetaknya kalau misalnya dibuat
2 rangkap, maka lembar pertama 2 kali, lembar kedua 2 kali cetak, lembar ketiga 3 kali cetak, baru nanti kita sendiri yang menyatukannya. Jadi kamu silahkan tentukan di sini untuk pilihan collet-nya ya, collet atau uncollet. Kemudian ini posisi, sebenarnya tadi sudah kita lakukan juga posisinya. Nah, jadi ini berkaitan dengan bagaimana proses pencetakannya. Posisinya tegak atau portrait atau landscape. Portrait untuk tegak, landscape untuk melintang. Oke, kemudian saya rasa itu saja untuk proses pengaturan pencetakan. Jika pengaturan untuk halaman sudah ditentukan, jenis printernya juga sudah ditentukan, kemudian berapa kopi yang mau dilakukan untuk pencetakan ini, maka kamu tinggal pilih klik print. Jika terhubung ke mesin printer, maka otomatis printer akan mulai melakukan proses pencetakan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Itu saja Bunda Rasa untuk proses pengaturan pencetakan. Semoga secara keseluruhan mulai dari pengaturan page setup, pengaturan margin, pengaturan atau menentukan paper size atau ukuran kertas, kemudian mengatur tata letak, kemudian menyisipkan header, menyisipkan footnote dan endnote, kemudian melakukan pengaturan atau setting pada proses pencetakan. Semoga bisa dipahami, bisa dilakukan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.